Karena Rasulullah juga ketika di Madinah kan tidak semuanya Muslim, ada Yahudi, ada Kristen, tidak semuanya Muslim. Dan kalau kita membatasi pergaulan hanya pada Muslim ya, kita tidak bisa membuktikan ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kafatan linnas, bahwa Islam itu untuk semua alam semesta dan untuk semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya Melki Satria, tentunya di segmen Q&A bersama Ustadz kita, Ustadz Gofar Hadi. Ustadz, gimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, ini Ustadz ada yang bertanya nih Ustadz. Ya, ada pertanyaan yang masuk. Ustadz, bagaimana adab berteman kepada non-muslim? Nah, ini boleh nggak Ustadz kita berteman akrab sekali dengan non-muslim Ustadz? Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kalau kita punya teman non-muslim itu sebenarnya kesempatan bagi kita ya untuk berdakwah, untuk menampilkan tentang Islam yang sebenarnya. Karena Rasulullah juga ketika di Madinah kan tidak semuanya Muslim, ada Yahudi, ada Kristen, tidak semuanya Muslim. Dan kalau kita membatasi pergaulan hanya pada Muslim ya, kita tidak bisa membuktikan ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kafatan linnas, bahwa Islam itu untuk semua alam semesta dan untuk semua manusia. Nah, jadi kalau punya teman non muslim ya kita itu bagus ya, saatnya itu kita untuk menyampaikan, paling tidak menampilkan lah sebagai sosok pribadi seorang muslim yang baik. Jadi bagaimana kita mencerminkan seorang muslim ya, kita tunjukkan ketika kita berteman dengan beliau gitu Ustadz ya. Nah, tapi yang menjadi rasa takut mungkin ya bagi sebagian orang, wah nanti kalau berteman nanti saya terpengaruh gitu kan. Nanti kalau saya diundang ke pernikahannya di gereja nih bagaimana nih gitu Ustadz. Makanya di situ yang kedua adalah menguji keimanan kita juga. Nah, apakah kita iman kita ini sudah kuat atau belum? Iya. Karena ada kisahnya ya, ada kisah yang sempat viral itu ya, bahwa ada sahabat dua orang bersahabat, satunya muslim, satunya non muslim. Dia akrab sejak kecil, sejak bertetangga sejak kecil sampai SMA akrab dia. Tibalah saat kuliah pisah. Yang muslimnya tetap di kampung, yang non muslimnya kuliah di luar negeri. Nah, ketika di luar negeri itulah ternyata temannya itu mendapatkan hidayah lewat teman-teman kuliahnya. Dia muslim, dan jadi muslim lah. Nah, ketika dia pulang ke kampung, sudah sukses kan, sudah berapa tahun sukses. Nah, ketemulah teman yang kecil itu. Awalnya dia rangkul, akrab gitu ya, tapi kemudian dia lepas itu rangkulannya. Dia marah sama temannya. Kenapa kamu biarkan selama bergaul dengan saya, kamu biarkan saya masuk neraka? Dia kaget, kenapa? Ya, selama saya bergaul dengan kamu sejak kecil, tidak pernah kamu kenalkan saya dengan Islam. Nggak pernah kamu ajak saya belajar Quran. Nggak pernah kamu menyampaikan siapa itu Allah. Masa saya harus berislam dengan orang lain? Antara saya punya saudara muslim. Seandainya saya tidak muslim, tidak masuk Islam, akan saya tuntut kamu di akhirat nanti, karena kamu tidak pernah ngajak. Ini luar biasa ini kisah ini. Jadi itu real. Kadang kita ini berteman tapi tidak pernah menyampaikan, oh Islam itu begini loh, oh begini tuh Islam, menyampaikan. Karena mungkin takut tersinggung, padahal mereka itu kan perlu tahu. Ya justru disitulah ketika punya teman itu kita bisa dakwah fardiyah namanya. Dan itu kadang lebih mengena
Karena tugas kita menyampaikan ya Ustaz ya? Iya, menyampaikan, sampaikan aja, entah dia paham atau tidak. Diterima atau enggak, ya itu urusan dia ya Ustaz ya? Urusan dia. Iya. Tapi tetap secara muamalah, pergaulan kita jaga. Kan kita berdagang, bekerja sama dengan kan boleh-boleh saja ya. Nah, asal dengan kaidah-kaidah yang memang sudah ada. Oke, baik. Ustaz, ini ada hal yang mau saya tanyakan tapi ini agak sensitif nih Ustaz ya. Iya. Nah, kalau seandainya nih Ustadz ya, ada seorang yang berprofesi sebagai, dia bekerja di dunia hiburan Ustadz, nah, lalu mendapatkan tawaran pekerjaan yang lokasinya itu dan diadakan di, kita anggap gereja atau yang bukan agamanya dia, rumah ibadah yang bukan agama dia. Ini bagaimana dia harus menyikapinya Ustadz? Apakah dia mengambil tawaran itu tapi berbeda dengan keyakinannya, tapi sementara dia adalah seorang profesional yang menghibur gitu Ustaz untuk orang-orang yang ada di gereja itu. Iya. Bagaimana Ustaz? Jadi kalau dilihat dari muamalahnya sih tidak ada masalah ya. Tidak, kan dia seorang profesional. Tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan orang di situ ya. Iya. Sebenarnya tidak ada masalah juga. Tapi kalau dia ragu tentang hasil dari itu ya lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan kalau dia memang ragu. Nah, memang kadang kegelisahan itu yang membuat kerjaan tidak nyaman kan ya, tidak nyaman. Ya. Tapi itu sebenarnya bagus saja ketika dia tidak nyaman itu ya. Tapi kalau dia dengan pekerjaan seperti itu dia bisa belajar, oh di sana itu seperti itu ya. Atau dia bisa membisikin beberapa orang di situ, oh Islam kalau di akrab itu ya, dia nyampaikan kalau di tempat kami itu ibadahnya begini, membuat acara itu begini. Makanya semua pekerjaan umat Islam itu sebenarnya harus mempunyai misi dakwah. Apa saja. Jadi dakwah itu bukan pekerjaannya ustadz, bukan pekerjaannya kiai, bukan pekerjaan, tapi semua kita profesi apa saja itu harus ada misi, yaitu untuk mengajak, mengenalkan tentang Islam ini yang baik. Jadi itu harus ada misi seperti itu, biar kita kemana-mana tenang aja gitu, tidak sekedar mencari uangnya, tapi pekerjaan itu harus menjadi alat kita untuk berdakwah. Jadi tujuannya dulu ya Ustadz ya? Iya, tujuannya niatnya dulu itu. Tidak melewatkan kesempatan untuk menebar dakwah atau ajakan kebaikan Ustadz ya? Iya. Baik pemirsa BMH TV, itu dia Q&A kita bersama Ustadz Gofar Hadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang bertanya, dan juga jangan lupa yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar, bisa menghubungi layanan BMH, silakan ditanyakan, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz di episode berikutnya. Ya, jangan lupa juga untuk di-share, di-like postingan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Melki Satria pamit undur diri. Kita bertemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.